Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Gus Maulana Yasin, perwakilan dari masyarakat pegiat sejarah Islam Nusantara atau yang disingkat MAPSINU. Domisili di Gresik. Ini jadi ada beberapa hal yang perlu kami konfirmasi. Lebih tepatnya nanti lebih menjurus terhadap apa yang menjadi kajian kita di hari ini. Yang pertama, memang di saat Pulau menerima undangan ini, ada beberapa hal yang ada di otak saya. Yang pertama terkait turus, apalagi yang bersangkutan dengan Syekhona Khalil. Saya itu beberapa bulan yang lalu menerima kabar bahwa ada sebagian orang-orang yang pada hari ini meragukan, meragukan tentang fakta dikalungkannya tasbih dan tongkat. Ya itu sampai ke telinga saya. Lah ini kira-kira untuk jawab itu bagaimana? Karena itu bersangkut pautan dengan Syekhona Khalil. Nah beberapa waktu yang lalu ketika ada salah satu kakak saya silaturahim ke rumah, memang sedikit memberi bocoran bahwa salah satu catatan itu pernah ditulis oleh mbahnya Lora Usman ini, Yai Yasin itu, dan saudara-saudaranya ternyata mencatat apa yang terjadi di peristiwa itu. Lah kira-kira ada nggak di catatan dalamnya Lora Usman ini atau di saudara-saudaranya perihal peristiwa tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung, memang betul kata narsum di depan ini. Lah jawab tantangan teko opo nggak itu terus iki. Lah ketika dibenturkan dengan realita yang ada, ngapunten karena profesi saya juga sebagai guru di sekolah dasar negeri, sangat merasa terintimidasi saya awal ngajar. Karena apa? Background saya murni dari pesantren. Mengajar ke tempat yang formal itu kesannya dianggap kolot, dianggap tidak mampu bersaing dan tidak mampu berinovasi. Akhir-akhir ini kurikulum Merdeka ini katanya mau diganti dengan kurikulum baru. Akhirnya kita sebagai guru harus termotivasi untuk selalu berinovasi. Kira-kira dari Turos ini, kalau memang tagline-nya adalah menjawab tantangan zaman, apakah bisa masuk ke sendi-sendi itu juga? Karena saya sebagai santri, lahir sebagai santri, dididik oleh seorang santri dan seterusnya, memang merasa terpanggil. Mosok dulu mbak-mbak kita bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Saya ingat kalau SD dulu, Poro Yai ngapunten, saya itu tidak boleh berangkat sekolah kecuali sudah nyetor hafalan. Hafalan apa? Hafalan nama mbah-mbah. Itu kali orang tua itu seperti itu, saking nggak pingin seorang anaknya itu terlepas dari sejarah yang dimiliki oleh mbah-mbahnya. Nah itu mungkin bisa dikonfirmasi bagaimana perihal yang saya ceritakan tadi. Oke, matur nuwun, sementara itu dulu Bapak Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan akan tertarik. Pertama, saya mungkin akan menjawab pertanyaan pertama dan pertanyaan terakhir. Pertama soal tongkat dan kedua soal makam. Soal tongkat, ada beberapa oknum yang disebut meragukan kisah tersebut. Dan mohon izin dengan segala hormat, saya termasuk yang meragukan kisah tersebut. Mohon izin dengan segala hormat kepada Kiai As'ad. Saya sedikit meragukan kisah tersebut. Karena apa? Begini, Syekhona Khalil Bangkalan itu memiliki beberapa santri. Jadi gini, kemarin kapan hari ada orang posting di Facebook harian pemandangan
tahun 1938 yang bercerita bahwa akan diadakan Haul Bahlil Bangkalan. Haul Bahlil Bangkalan tersebut di harian pemandangan tadi, panitianya mengirimkan surat kepada 19 orang santri Bahlil untuk menyusun manakib Bahlil. Dari 19 orang santri tersebut, saya cek, ada 3 orang KNU. Satu Kiai Amir Kota Gede. Beliau sebagaimana direkam oleh Mitsuo Nakamura dalam Crescent of Muhammadiyah di Kota Gede, bulan sabit Muhammadiyah di Kota Gede, disebutkan sebagai seorang tokoh Muhammadiyah besar. Ada hubungan keluarga sama Kiai Ahmad Dahlan dan seterusnya. Nah, oleh panitia Haul, beliau dianggap sebagai santrinya Mbah Khalil yang mengerti tentang Mbah Khalil. Yang saya nggak tahu ya, karena nggak ada riwayat. Apakah beliau memiliki kedekatan spesial dengan Mbah Khalil sehingga beliau diminta untuk menyusun manakib beliau? Itu satu. Dua, ada bahkan ketua Muhammadiyah ya, yaitu masyhur sudah Ki Mas Mansur. Beliau adalah santrinya Mbah Khalil. Dan juga bahkan ada satu lagi di harian pemandangan tersebut, namanya Kiai Munir Jambu, kakek dari saudara Arul. Nah, di situ Kiai Munir Jambu itu seorang ulama alim, beliau meninggalkan banyak sekali karya, dan beliau sebagaimana saya dikasih tahu oleh saudara Arul, beberapa kali berpolemik dengan Mbah Hashim mengenai NU. Beliau bikin jamiah sendiri namanya Nadwatul Ishaqiyah kalau nggak salah. Dan beliau nggak NU. Itu satu. Kemudian selanjutnya lagi, saya menemukan banyak santri beliau lagi yang nggak mau NU. Contoh adalah Kiai Abdullah bin Yasin Pasuruan. Kiai Abdullah bin Yasin ini adalah santrinya Mbah Khalil. Ayah beliau Kiai Yasin bin Rois itu juga santrinya Mbah Khalil. Bapak anak santrinya Mbah Khalil. Jadi saya pertegas sekali lagi, bapak anak santrinya Mbah Khalil. Bukan santri di Bangkalan, bukan, tapi santri satu figur yang sama. Nah, otomatis beliau ya sediko dawo lah kira-kira kalau boleh ngomong. Tapi beliau bikin satu kitab judulnya Al-Ijadah Firraddi ala Ziyadatit Ta'liqat ala Ziyadah karya Mbah Hasim. Di situ Mbah Hasim itu disebut Syekhun Wahab, Mbah Sing Pikun. Mohon maaf ya, saya menirukan syair beliau. Ya Syekhun wa Hashim annahu bi ziyadatih qad zada wahyan fi intisari jama'atih. Mbah Hasim itu gimana menyesatkan jamaahnya ini. Kira-kira seperti itu. Loh ya, beliau bikin syair lagi. Qul liman yadda'il ulama'a qad talaqqabu lada mahafila qad tahazzabu. Kata beliau, gimana orang-orang kumpul-kumpul ngaku ulama itu, gimana ceritanya? Ulama itu, orang ngaku ulama itu kira-kira kata beliau, orang ngaku ulama itu ya gak ngaku-ngaku lah kira-kira kalau beneran ulama itu. Ini bikin Nahdlatul Ulama ini, ngaku-ngaku ulama ini gimana ceritanya ini? Itu kira-kira kata beliau seperti itu. Itu santrinya Mbah Khalil. Santrinya Mbah Khalil beberapa lagi, misal Ki Ahmad Kusyairi, mertuanya Mbah Hamid Pasuruan. Beliau diajak jadi pengurus NU, beliau bikin syair. Ini atadar, saya mohon maaf, saya nggak mau jadi pengurus NU karena di Al-Quran itu orang namanya ulama itu ya usif bi khasyah, kata Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ini ulama kok kumpul-kumpul bikin muktamar. Gimana ceritanya? Kira-kira kayak gini. Sehingga di Jawa Barat belum kita lihat banyak itu santrinya Mbah Khalil itu masuk PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Maaf kalau saya salah. Itu banyak. Terus lagi kalau kita lihat lagi santrinya Mbah Khalil banyak yang mohon maaf ini Wahdatul Wujud. Itu ya banyak. Sehingga mohon izin ya, dengan segala hormat, kisah tongkat itu mungkin bisa jadi kisah faktual. Tapi apakah itu restu untuk berdirinya NU?
Itu saya wallahu a'lam, saya nggak berani memastikan. Jangan salah, saya pengurus NU Pak. Mulai dari MWC sampai PBNU, saya pengurus Pak. Saya pengurus lembaga di PBNU. Nah, tapi itu apa namanya? Kisah tongkat itu. Saya nggak tahu itu faktual apa nggak. Mungkin Lora Usman mungkin nanti akan menambahkan. Cuman saya pribadi ragu Pak. Ragu kisah tongkat itu. Jujur ya, jujur. Andaikan pun itu faktual, apakah itu restu buat NU? Itu saya juga ragu juga. Saya ragu juga. Ya ngasih tongkat, ngasih tasbih, ya kan orang saling berkirim hadiah. Jenengan lihat di rumahnya beliau di Jangkauan itu banyak hadiah dari santri-santri Mbak Khalil, banyak sekali hadiah kitab, hadiah tasbih, hadiah meja, hadiah lemari, itu banyak dari. Mungkin saja beliau bertukar hadiah dan seterusnya. Wallahu a'lam, saya nggak tahu, saya nggak bisa memastikan. Sehingga apa namanya? Kalau ada yang meragukan kisah tongkat itu, ya mohon maaf, saya juga agak ragu. Itu satu. Kedua, ini saya agak suka ya, soal makam palsu. Iya, kurang lebih kan seperti itu kan ya. Viral. palsu. Rumah saya itu di Bangil Pasuruan. Bapak saya Bangil, ibu saya Madura. Di belakang rumah saya, di belakang pas rumah saya, nyambung itu halamannya masih jadi satu. Ada satu makam, ada dua makam, mohon maaf, ada dua makam. Bahkan lebih ya, karena sebagian masuk ke pekarangan tangga, sebagian masuk ke pekarangan sepupu. Yang dari saya kecil, dari bapak saya kecil, dari mbah saya kecil udah ada di situ. Gak ada yang tahu itu makamnya siapa, gak ada yang tahu. Terus kemudian saya lihat makamnya dua, makamnya loro, terus ada beberapa di tempat lain. Saya ngomong ke saudara, jadi di Bangil itu ada makamnya Syarifah Khadijah. Tahu jenengan gitu? Pernah dengar ya Syarifah Khadijah itu konon orang sulit jodoh suruh ke situ. Jadi yang jomblo-jomblo monggo mampir ke rumah saya tak apa. Nah, Syarifah Khadijah ini konon ya cucu Sunan Gunung Jati. Konon. Ada yang bilang anak, ada yang bilang cicit, wallahu a'lam. Cuman yang jelas makamnya itu sama rumah saya selisih 250 meter. Rumah saya timur Sungai Kedung Larangan. Kalau saking jangan. Syarifah Khadijah ini di barat Sungai Kedung Larangan, sekitar 250 meter. Kemudian saya ngomong ke saudara, iki kuburannya sapa ya nang nguri omah? Makam siapa ini di belakang rumah? Lampu ya apa kan jarine sering sejarah-sejarah ngono. Saya jawab ke saudara saya, aku gak ro, cuman iki koyoke ojo-ojo, jangan-jangan ini punya Syarifah Khadijah. Nah, selang 2 bulan ada orang datang ke saya. Saya mau ke rumah, belakang rumah sampean. Lu mau ngapain? Saya mau ke makam Syarifah Khadijah. Loh, sampean kata siapa? Saya kata ini. Saya cek ke situ. Sampean kata dilalang balik ke sepupu yang saya ceritain tadi. Jadi saya ngomong ini, saya nggak tahu ya itu makam Syarifah Khadijah apa enggak. Saya cuma ngomong, jangan-jangan. Diziarahi orang Pak. Diziarahi orang. Itu menunjukkan bagaimana hoax itu naturally itu bisa cepat menyebar. Saya jelaskan, enggak, ini bukan makam Syarifah Khadijah. Saya nggak tahu ini makam siapa. Ini udah lama di sini. Jangan-jangan Syarifah Khadijah, saya bilang. Dilalah ada orang ziarah Pak. Nah ini kan agak repot. Sehingga soal makam. Kemarin saya dikasih naskah oleh Lora Usman, naskah dari Madura, naskah kuno tentang apa namanya, tentang keturunan Sunan Cendana. Di situ naskah itu sangat luar biasa, mendokumentasikan secara sangat detail. Kalau saya perkirakan itu ditulis di akhir abad 19, 1800-an akhir. Di makam itu menyebut beberapa nama orang. Ada keturunannya Sunan Cendana wafat di sini. Di antaranya beberapa di Pasuruan. Ini
Ini naskah kuno 120-an tahun yang lalu. Saya cross check di tempat-tempat, ternyata dilalah benar ada makamnya, ada alas disebut Jurang Pelen di daerah Gempol Pasuruan. Disebut ada turunan Sunan Cendana makamnya di Jurang Pelen. Saya sampur itu di atas gunung, hutan. Dilalah ada makam. Dilalah ada makam. Sehingga pendirian saya pribadi, kalau panjenengan semua tidak meyakini satu makam ini bukan siapa-siapa, atau sampai meyakini ini makam siapa-siapa, tapi panjenengan keyakinannya itu berdasarkan sesuatu, berdasarkan suatu hal yang ilmiah, entah itu naskah, entah itu tutur dari atas. Yang penting sampai nggak serampangan lah, nggak masalah, nggak masalah. Ini makam As-Sayyid Al-Habib misal A, B, C. Gak bahaya dah. Sampean cek, sampean punya bukti. Enggak, ini enggak masuk akal. Jangan takut, sampaikan. Karena itu berdasarkan ilmu, dan orang yang berbicara berdasarkan ilmu itu enggak boleh disalahkan. Seperti itu. Itu keyakinan saya pribadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kepanjangan, ngapunten. Allahumma Boleh aman, boleh aman. Boleh aman ya. Proses tahqiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilmu tahqiq sebetulnya ilmu tradisi yang cukup lama ya dalam dunia Islam, tulis Islam. Kata-kata itu sudah dipakai misalkan oleh Syekh Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, bukan Syekh Nawawi Bantan itu. Dan lewat kitab Majmu'nya itu beliau sudah memberi, terlebih di Muqaddimah ya, beliau itu sudah memberikan semacam pakem tentang dunia tahqiq dan seterusnya. Lah untuk sedangkan tahqiq yang berkembang di zaman sekarang yang dipakai oleh kalangan pesantren itu biasanya merujuk terhadap mentahqiq suatu kitab atau mencetak ulang naskah ulama, satu ulama dengan cara yang alama aradahu muallif, sesuai dengan maksudnya muallif, bukan perspektif penulis. Jadi memang betul-betul alama aradahu. Dan kemudian posisi tahqiq sendiri itu kan memang beragam ya, ada darajat, tahqiq darajat, dan memiliki level-level, level 1, level 2, level 3 dan seterusnya, tergantung dari kepakaran atau kelengkapan alat yang dimiliki oleh ahli itu sendiri. Ada yang misalkan sampai mengulas dari sisi nahwunya yang secara detail, ada yang mengkritik dari sisi imlanya dan seterusnya. Ala kulli hal untuk Ya, tentang yang proses metodologis ada khusus. kebetulan untuk tahqiq sendiri, Nahdlatul Ulama itu ada namanya Lajnah Tahqiq atau divisi tahqiq. Di situ kita mengumpulkan para pakar tahqiq dari dunia pesantren. Semisal ada Al-Allamah Syekh Syadi, seorang ulama besar dari Syam. Ada juga Al-Allamah Syekh Asef Abdul Qadir Jilani, itu dua pakar dalam Lajnah Tahqiq di Nahdlatul Ulama. Yang selebihnya itu diperbantukan, kita sedang mengkaji beberapa orang yang sebelumnya belum mengerti tentang tahqiq, tapi kita ikutkan daurah berulang-ulang sehingga ketika mumarasah itu sering berinteraksi, tentu kepekaan terhadap naskah akan berkembang, dan itu yang kemudian insya Allah dalam waktu dekat akan kita adakan daurah level lanjutan juga.
Sebetulnya kalau kita melihat naskah-naskah yang dimiliki Pondok Komarudin ini sudah sangat melebihi layak atau telat lah ya. Kaset misalkan sudah mau ditahqiq, sudah tahun-tahun sebelumnya harus. Nah kalau sekarang belum dikerjakan tahqiq ala manhaj al-mu'tabar, itu ya tentu perlu diuji oleh ilmuwan yang atau yang memang ahli di bidang tahqiq. Sama seperti misalkan sakit ya yang menghukumi nanti nggak bisa dokter atau bisa ahli penyakit, jangan dihukumi sendiri. Ya mungkin begitu. Terima kasih. Nah itu jadi ini mau menegaskan tentang kegiatan intinya kayak seperti di Komarudin itu juga ada sudah beberapa teman-teman sudah menjalani proses tahqiq, tapi mungkin proses uji gitu ya mungkin belum dilakukan ya. Nah, proses uji. Nah kalau Sejauh yang saya ketahui ya, cerita ini muncul pada tahun 80 awal. Dan kemudian secara tertulis baru diterbitkan di bukunya Ca'anam, Khairul Anam. Nah, kalau panjenengan lihat pameran yang di depan, nah, itu ada dua buku tentang sejarah NU. Yang satu tipis bersabung hijau, siapa penulisnya itu? Sufyan Khalil, kalau nggak salah. Itu tahun 60-an diterbitkan. Ada kata pengantar dari Kiai Wahab Rasulullah. Terus kemudian ada yang agak tebal, pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama yang ditulis tahun 84, yang diterbitkan tahun 84 oleh Can. Nah, kisah tongkat dan tasbih itu tidak muncul di buku yang tipis tahun 60-an itu, tapi muncul di bukunya Ca'anam tahun 84. Nah, secara hermeneutik ini perlu kita bisa kita lakukan dengan cara pendekatan tertentu. Apa yang terjadi tahun 80 tersebut? Tahun 80 tersebut ada dinamika yang terjadi di kalangan tokoh-tokoh NU pada saat itu. Ada kelompok Cukte, ada kelompok Asbagus, ya. Dan mungkin ini cerita-cerita yang untuk kemudian melegitimasi salah satu pihak. Itu bisa jadi demikian. Tapi bukan berarti ini kemudian ya tidak faktual, ya tidak demikian juga. Karena apa? Karena sisi-sisi spiritualitas itu tidak bisa dipisahkan dalam konteks ke-NU-an. Ada satu obituari ketika Kiai Wahab Rasbungan itu wafat. Obituari tersebut menuliskan bahwa Kiai Wahab itu sebelum mendirikan NU, ini versi Kiai Wahab, beliau itu tirakat di makam Sunan Ampel. Nah, mendapatkan dua benda, bukan tongkat dan tasbih, tapi mendapatkan belangkon sama sapu. Nah, itu terkonfirmasi dari cerita Kiai Wahab Mansur yang ditulis kemudian di majalah Mimbar kalau nggak salah. Nah, artinya hal-hal spiritualitas seperti itu dilakukan oleh Kiai Wahab sendiri misalnya. Tentu tidak hanya Kiai Wahab yang melakukan itu, kiai-kiai yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Termasuk mungkin ini Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari juga melakukan upaya-upaya spiritualitas untuk meyakinkan istihadnya tersebut. Kalau tongkat dan tasbih memang belum ada data pendukungnya, tapi bukan berarti tidak ada, mungkin belum ditemukan. Siapa tahu nanti Kang Dias bisa menemukan dan sebagainya. Nah, saat ini memang ada kecenderungan ketika membicarakan sejarah NU itu ya tadi itu terlalu materialistik. Nah, materialistik apa? Kemudian menafikan aspek-aspek spiritual seperti itu. Oga ono iki ning teke kan. Ning majalah-majalah surat kabar lama tidak diceritakan. Di Suara NU tidak diceritakan, di Berita Nahdlatul Ulama tidak diceritakan. Belum ada manuskrip yang memperkuat itu. Apakah hal tersebut kemudian tidak ada ya? Tidak juga. Ada satu pola, ya ini sama-sama belajar dari manusiaan kitab lama, yaitu kitabnya Kiai Wahab Rasulullah. Kiai Wahab itu menulis kitab tahun 22, judulnya Penyiram Gemuruh. Ini menceritakan tentang polemik
renovasi Masjid Peneleh di Surabaya yang akan diperluas. Ketika akan diperluas itu di sekitarnya itu ada makam-makam tua. Ada makam-makam tua, ini kemudian polemik, boleh nggak menggusur makam-makam tua ini untuk perluasan masjid? Nah, menjawab pertanyaan ini karena ada pro kontra, Kiai Wahab itu melakukan setidaknya beberapa hal yang dilakukan pertama. Yang pertama, Kiai Wahab itu memeriksa kitab-kitab fikih, mulai Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu, bagaimana hukumnya memindah makom. Di sana kemudian ditemukan beberapa diktum-diktum yang diyakini tidak boleh kalau itu diyakini makamnya wali, boleh kalau itu makam biasa seperti itu. Ada beberapa pendapat-pendapat yang diuraikan oleh Kiai Wahab berdasarkan kitab-kitab. Artinya ini apa? Ini adalah studi pustaka yang dilakukan oleh Kiai Wahab. Setelah itu, setelah melakukan studi pustaka, Kiai Wahab ini turun ke lapangan, memeriksa makam-makam tua itu. Ini cara yang dilakukan oleh Kiai Wahab untuk mungkin memeriksa makam palsu juga. Adalah bertanya kepada orang-orang sepuh di sekitar Peneleh itu. Ini makamnya siapa, makamnya siapa. Ternyata banyak yang nggak tahu. Saya kecil sudah ada makam itu, nggak dikenal. Oke, berarti tidak ada yang masyhur. Mungkin berarti bukan ulama ya, karena nggak ada yang masyhur. Kiai Wahab tidak sekedar studi pustaka, tapi juga studi lapangan. Setelah studi lapangan selesai, Kiai Wahab juga meminta fatwa kepada ahli-ahli. Di antaranya adalah para ulama yang tinggal di Hijaz, baik yang asli Nusantara yang tinggal di sana maupun ulama-ulama Hijaz sendiri. Ini istifta yang meminta fatwa bagaimana kalau melebarkan masjid dengan menggusur makam. Nah, setelah 3 hal ini dikumpulkan, Kiai Wahab kemudian tahapan terakhir adalah mengumpulkan para kiai di sekitar Surabaya, Bangkalan, Gresik, terus Jombang, dan sekitarnya lah, untuk menggelar Basul Masail di Masjid Ampel. Setelah studi pustakanya dipaparkan, setelah hasil lapangannya dipaparkan, pendapat-pendapat para ahli dipaparkan, kemudian dicari ijma'nya para kiai-kiai itu. Gimana ini? Bukan pendapat pribadi, tapi pendapat bersama. Nah, dalam kesempatan tersebut ternyata dari 14 kalau nggak salah itu 14 kiai yang diundang, hanya 2 yang dissenting opinion, berbeda pendapat. Yaitu ada 1 kiai dari Gresik dan 1 dari Surabaya yang berbeda pendapat. Ya, Kiai Fakih Mas Kumambang itu berbeda pendapat dengan Kiai Dahlan Ahya. Itu kan ada. Jangan-jangan agak sungkan. Dulurku ngomong enggak. Lobby. Voting jangan. Nah, artinya ini menjadi pola bagaimana kemudian Kiai Wahab dalam mendirikan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Yaitu pertama dengan memperkuat aspek studi pustakanya. Apa sih yang akan dilakukan oleh NU? Melindungi perkembangan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan 4 madhab gitu di statuten NU itu. Nah, itu kan dilakukan oleh Kiai Hasim, menulis risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada tahun 2002 kalau nggak salah. Dipersiapkan. Kiai Wahab juga melakukan riset lapangan. Di riset diantaranya yang dipublikasikan itu jumlah santri. Kiai Wahab itu meriset jumlah santri di 4 kabupaten, Surabaya, Jombang, Mojokerto, sama Sidoarjo. Ternyata banyak santri-santri itu yang menurun dalam kurun waktu 50 tahun ya. Awalnya santri ada 100, tinggal 0. Ada yang dulunya pesantrennya rame, tinggal puing-puingnya saja itu ditulis semua oleh. Nah, inilah yang kemudian menjadi penting bagi Kiai Wahab untuk riset lapangan. Dan yang ketiga yaitu meminta fatwa para kiai-kiai itu. Nah, baik secara ilmiah maupun secara spiritual. Maka banyak cerita-cerita Kiai Hasim atau Kiai Wahab itu berkunjung ke daerah-daerah untuk meminta pendapatnya kiai-kiai sepuh pada saat itu. Pakai apa itu? Dikirimi borang, nggak formulir. Misalnya datang ke Kiai Jainuddin Kediri. Terus di Banyuwangi juga ada kisah yang sama. Di
beberapa tempat itu nyari semuanya menemukan cerita-cerita lokal seperti itu, bahwa ada pihak yang diutus untuk menemui kiai tersebut meminta pendapat. Dan besar kemungkinan juga saat itu Syekh Khalil juga ditanyai, dimintai pendapat. Karena pergerakan itu kan sudah muncul. Kalau di kitabnya, di nadomnya Sinten Lui Munding, Abdul Halim Lui Munding ini kan disebutkan bahwa Kiai Wahab sudah kepikiran untuk mendirikan NU itu 10 tahun sebelum NU berdiri. Jadi kan upaya-upaya spiritualitas seperti itu sudah dilakukan jauh sebelumnya. Kurang lebih demikian. Jadi masih berkemungkinan benar juga, Ram. Meskipun sementara ini masih belum kuat lah secara ilmiah. Tapi bukan berarti tidak ada. Nah, saya yakin ada. belum dibuka. Belum dibuka. Dan kami optimis dengan gerakan-gerakan yang sama nanti mungkin bisa diserempakkan di seluruh Indonesia. Akan banyak hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak yakin kemudian akan terungkap dengan pembukaan manuskrip-manuskrip. Amin. Karena saya merenung-renung dengan teman-teman, kenapa ya kok semakin marak upaya-upaya untuk menggali manuskrip, menggali kesejarahan masa lalu. Darurat, Gus. Jangan-jangan yang hidup hari ini tidak bisa diteladani. Meneladani yang sudah wafat ya. Terima kasih. Mohon maaf bila kami